Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mensimulasikan pembelajaran kelas 5 bertemakan virus corona pada tema udara bersih bagi kesehatan, subtema pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Maulia Isna Khorunisa, NEM 134, yang kedua Mutia Purnaratri, NEM 144, yang ketiga Fariza Hilmi, NEM 154, yang keempat Ayu Nengtias Noviani, NEM 155. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak puasa? Alhamdulillah masih pada puasa semua ya. Ya. Sekarang tolong lihat kanan kirinya, apakah ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa? Jenny. Ya, kenapa Mbak Jenny tidak berangkat? Sakit perut. Ya, kita doakan ya supaya Mbak Jenny cepat sembuh, supaya bisa belajar bersama kita lagi. Amin. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Mbak Afifah. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, amin. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa manfaat pentingnya berdoa sebelum pembelajaran dimulai? Manfaatnya apa? Ya, Mbak Afifah. Agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ada yang lain? Agar dilancarkan dalam pembelajaran. Ya, manfaat pentingnya berdoa agar kita belajar dengan lancar, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Untuk menumbuhkan sikap nasionalis kita, mari kita nyanyi lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mbak Desi. Silakan maju ke depan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
Desi sudah memilih temannya. Iya, baik. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu tujuan menyanyikan lagu nasional? Iya, Mbak Afifah. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, Bu. Ya, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Ada yang lain? Iya, Mbak Desi. Menghargai jasa para pahlawan. Iya, menghargai jasa para pahlawan. Ya, sekarang kita akan belajar tema virus corona ya. Materi pembelajarannya yang pertama bahasa Indonesia, mengenali informasi pada teks bacaan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, IPA, mengenai mempelajari jenis dan gejala penyakit pada organ pernafasan manusia. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, apa saja jenis penyakit pada organ pernafasan manusia? Iya, Mbak Afifah. Asma, Ya, influenza, ya. Ada yang lain? virus corona, Bu. Oh iya, ada virus corona ya. Siapa yang sudah tahu pengertian virus corona itu apa sih? Suatu virus yang mematikan. Oh iya, virus corona itu suatu virus yang mematikan. Ada lagi? Ayah, Ya, Mbak Desi. virus corona itu virus yang ditemukan, yang awalnya ditemukan pada hewan, Ya. kemudian menyebar pada manusia, sehingga virus tersebut itu sangat berbahaya jika mengenai manusia. Lalu virus corona itu juga menyebabkan sakit pada pernafasan. Iya, pintar sekali ya murid-murid Ibu ini. Ya, selanjutnya gejala apa saja sih orang yang mengalami penyakit virus corona itu? Gejalanya apa saja? Ada yang tahu? Ya, Mbak Afifah. Hidung beringus, Ya, sakit kepala, ya, Mbak Desi. demam tinggi, terus Ya, batuk. ya. Jadi gejalanya tadi batuk, demam tinggi, flu, itu ya. Nah, agar kita terhindar dari virus corona, langkah apa saja yang harus kita lakukan? Ya, Mbak Afifah. Jaga jarak, Iya, jaga selalu jarak. cuci tangan, Ya, Mbak Desi. harus mengenakan masker. Ya, mengenakan masker. Ya. Selanjutnya, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah tahu apa itu unsur 5B+1H? Ada yang tahu? Apa? Unsur yang meliputi pertanyaan apa, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Ya. Contoh pertanyaan unsur 5B+1H itu apa saja? Ada yang tahu contohnya? Contoh pertanyaannya? Ya, Mbak Afifah. Apa saja gejala yang dialami pasien virus corona? Yaitu pertanyaan apa? Terus Siapa yang berperan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona? ya, itu pertanyaannya siapa? Terus Mbak Desi. Kapan pertama kali ditemukan kasus virus corona di Indonesia? Ya, itu pertanyaan hari kapan. Lalu ada yang lain? Di mana virus corona itu pertama kali ditemukan? Ya, itu pertanyaan hari di mana. Mengapa virus corona bisa menyebar dengan cepat di Indonesia? Ya, itu pertanyaan hari mengapa. Bagaimana cara mencegah agar terhindar dari virus corona? Ya, itu merupakan contoh pertanyaan dari unsur 5B+1H. Ya, baik. Sekarang Ibu minta tolong Mbak Afifah membacakan tujuan pembelajaran
Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, melalui membaca teks bacaan, siswa mampu mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari teks bacaan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Dua, melalui membaca teks bacaan, siswa mampu menguraikan informasi yang diperoleh dari teks bacaan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Nomor 3, melalui membaca teks bacaan, siswa mampu membuat bagan berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks bacaan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. 4. Melalui membaca teks bacaan, siswa mampu menunjukkan informasi yang sesuai terhadap aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ke dalam bentuk bagan dengan benar. Ya, selanjutnya Ibu tolong Mbak Desi untuk membacakan tujuan pembelajaran IPA. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, melalui membaca teks bacaan, siswa mampu menguraikan jenis dan gejala penyakit pada organ pernapasan manusia dengan tepat. Kedua, melalui membaca teks bacaan, siswa mampu menjelaskan jenis dan gejala penyakit pada organ pernapasan manusia dengan benar. Ketiga, melalui membaca teks bacaan, siswa mampu menentukan gejala-gejala penyakit pada organ pernapasan manusia dengan tepat. Keempat, melalui membaca teks bacaan, siswa mampu membedakan gejala-gejala penyakit pada organ pernapasan manusia dengan tepat. Ya. Selanjutnya, siapa yang sudah tahu manfaat pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Mbak Afifah. Manfaat pembelajaran bahasa Indonesia: lebih mudah untuk mengetahui data informasi. Ya. Manfaat mempelajari ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, kita sebagai siswa dapat mengetahui jenis dan jenis-jenis organ tubuh manusia. Yang kedua, kita dapat memperoleh pembelajaran antisipasi diri terhadap penyakit yang memungkinkan penyakit-penyakit berbahaya dapat menyerang sistem organ pernapasan dan tubuh manusia. Ya, pintar sekali ya murid-murid Ibu ini. Ya, untuk menambah semangat, mari kita melakukan tepuk semangat ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu tepuk semangat itu caranya gimana? Belum. Ya, sebelumnya Ibu contohkan dulu ya. Seperti ini. Tepuk semangat. 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 Ya. Ya. Sudah tahu? Sudah. Ya, Ibu minta tolong Mbak Afifah untuk memimpin temannya. Teman-teman, marilah kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya. Terima kasih Mbak Afifah. Ya. Alhamdulillah. Ya anak-anak, hari ini sudah siap untuk belajar kan? Sudah siap, Bu. Nah, iya, yang pertama hari ini kita nanti akan belajar tentang bahasa Indonesia dulu ya. Nah, silahkan ini
Ibu tayangkan ada sebuah gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa ya anak-anak? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya, silakan Fadila. Gambar kuman. Ya, ya seperti kuman, tapi ada yang lebih spesifik lagi. Kira-kira apa ya? Belum tepat. Kuman belum tepat. Bakteri. Bakteri bisa, tapi ada yang lebih tepat lagi. Kira-kira apa? Ayo coba dilihat dulu, diamati, dipikirkan dulu. Kira-kira pernah melihat seperti ini mungkin di televisi atau di mana? Silakan. Iya, Bu. Iya, di mana? Virus. Iya, betul, virus. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ini namanya virus apa? Virus corona. Iya, kok tahu kamu? Ayo, Fadila. Lihat di TV, Bu. Oh iya, lihat di TV ya. Banyak informasi yang mengenai virus corona ya. Nah, betul sekali. Ini adalah virus corona yang diperbesar menggunakan mikroskop. Nah, kira-kira kalau virus itu terlihat atau tidak terlihat? Tidak terlihat, Bu. Nah, iya, karena virus itu kan ukurannya sangat kecil, jadi tidak terlihat. Hanya terlihatnya menggunakan alat ya, alat khusus. Nah, kemudian, nah ini yang gambar kedua, ada yang tahu? Itu orang, Bu, tapi memakai apa ya? Nah, ini orang memakai apa namanya? Kira-kira, ayo ada yang tahu tidak? Yang berhubungan dengan virus corona. Baju. Baju apa? Baju kesehatan. Ya, baju kesehatan atau biasa disebut dengan APD atau alat pelindung diri. Nah, biasanya itu yang memakai APD ini siapa saja? Dokter, kemudian perawat, kemudian petugas yang mengurusi tentang COVID-19 atau virus corona, seperti itu ya. Kemudian gambar terakhir, kira-kira apa ini? Orang yang memakai masker. Betul. Nah, kenapa di sekitar kita banyak sekali orang yang memakai masker, padahal tidak ada sesuatu yang kira-kira mendesak seperti itu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Padahal pemerintah juga menganjurkan untuk memakai masker. Kira-kira kalau berhubungan dengan virus corona itu seperti apa? Agar tidak menyebar. Ya, agar tidak menyebar, agar tidak tertular, seperti itu ya. Nah, karena virus corona itu virusnya sangat kecil, tidak terlihat. Nah, biasanya virus itu kan suka menempel di barang-barang atau benda, kemudian
mudah sekali menempel di permukaan kulit seperti tangan, seperti itu. Nah, itulah mengapa sangat penting kita untuk menggunakan masker agar kita tidak tertular ya, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak anak-anak? Belum, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Wah, hebat ya kalian. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu bagikan LKPD ya. Ini masing-masing dapat 1. Nih. Nah, silahkan itu dibaca dahulu petunjuknya apa, perintahnya apa. Kemudian ditulis nama anggota kelompoknya seperti itu. Nah, nanti dikerjakan soal-soalnya itu ya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Ya, silahkan mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sebentar, Bu. Oh iya, oke. 1 menit lagi ya. Iya, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silahkan untuk kelompoknya Fadila, silahkan untuk mempresentasikan dengan berdiri supaya teman-temannya menyimak. Untuk pertanyaan pertama, apa langkah pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan virus corona? Yang pertama, melakukan social distancing. Ya, social distancing. Ya. Yang Kemudian, kedua, menjaga jarak. ya, kemudian, Selalu berada di rumah saja. ya, kemudian yang silahkan nomor 2 dijawab juga ya. Kapan pertama kali ditemukan kasus terjangkit virus corona di Indonesia? Ya, kapan itu? Pada awal bulan Maret tahun 2020. Ya, 2020 itu pertama kali datang di Indonesia ya. Kemudian ya soal nomor 3. Di mana virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan? Di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Ya, betul. Kemudian selanjutnya, Siapa yang berperan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona? ya, kira-kira siapa itu yang berperan? Warga masyarakat. Betul. Kemudian yang nomor 5 terakhir. Bagaimana penyebaran penyakit virus corona? Yaitu dengan menular lewat lendir droplet manusia ke manusia dengan manusia yang positif corona, batuk, bersin, dan berjabat tangan dengan orang yang negatif virus corona. Nah, ya.
Jadi secara singkatnya penyebarannya virus corona itu bisa dilakukan dengan seperti yang Ibu bilang tadi, menyentuh barang-barang di tempat umum seperti fasilitas-fasilitas umum, lalu tidak langsung mencuci tangan ketika kita sedang keluar rumah seperti itu. Kemudian terkena lendir dari orang yang batuk atau orang yang sedang positif virus corona seperti itu ya. Nah, kira-kira dari LKPD yang pertama tadi adakah yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Sudah jelas semua ini? Sudah, Bu. Wah, hebat sekali ya kalian. Nah, karena sudah jelas, kita lanjut untuk pelajarannya selanjutnya ya. Baik, Bu. Ya, silahkan buku bahasa Indonesianya ditutup dulu, kemudian ambil buku yang selanjutnya. Kalian tadi telah membaca teks tentang berita penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, ada yang tahu virus corona itu termasuk menjangkit manusia itu ke tubuh manusia itu bagian apa sih? Organ pernapasan. Iya betul. Jadi virus corona itu merupakan penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia itu apa saja? Tenggorokan, hidung, Terus dan paru-paru ya. Lalu penyakit lain selain virus corona yang menyerang organ pernapasan manusia apa? asma, Ya, asma. Apalagi? Influenza. Ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD 2 nih. Nah, kalian nanti baca ya di buku kalian itu tentang gejala-gejala penyakit organ pernapasan manusia. Ini LKPD-nya dan ini kartu gejalanya. Nanti silahkan dibaca dan ditempelkan kartu-kartu ini sesuai dengan penyakit yang ditentukan di buku di LKPD kalian. Ayo dikerjakan. Ayo Ibu beri waktu 3 menit.
Sudah semua? Ya. Nah, sekarang perwakilan kelompok mempresentasikan maju ke depan. Ayo dipresentasikan. Penyakitnya apa, lalu gejalanya apa saja. Penyakit influenza, gejalanya bersin-bersin, hidung bersumbat, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, demam. Betul tidak? Ada yang salah tidak ini? Tidak. Selanjutnya, Penyakit asma, gejala sesak napas, napas berbunyi, rasa berat di dada, dahak sulit keluar. ya. Terus selanjutnya, Penyakit COVID-19, tentang virus corona ya. gejalanya hidung beringkus, sakit kepala, demam, batuk melahari, sakit tenggorokan, tidak enak badan, demam, sesak napas, nyeri dada, batuk dengan lendir. Oke, bagaimana, betul semua tidak? Betul. Beri tepuk tangan. Ini siapa? Bintang. Terima kasih, silahkan duduk. Nah, kalian udah belajar ya tentang apa saja macam-macam penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia, yaitu influenza, asma, dan virus corona. Nah, gejalanya masing-masing itu biasanya influenza itu merupakan penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia yang dikarenakan kuman yang disebabkan oleh yang tertular melalui udara. Nah, gejalanya itu seperti bersin-bersin, batuk, hidung tersumbat, dan lain-lain. Sedangkan untuk penyakit asma itu merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Gejalanya yaitu seperti apa tadi? Sesak nafas, terus batuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang sekarang sedang mewabah di Indonesia yaitu virus corona. Nah, itu merupakan penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia. Nah, penyebarannya itu seperti influenza. Nah, gejalanya yang muncul itu biasanya batuk, sesak nafas. Nah, yang menjadi gejala berat itu yaitu sesak nafas itu ya, lalu batuk, demam tinggi, dan lain sebagainya. Nah, kalian tadi juga sudah belajar tentang membaca teks berita. Nah, kalian mencari informasi dari aspek apa, siapa, bagaimana, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, untuk aspek apa ini digunakan biasanya berisi tentang apa saja peristiwa yang terjadi dalam teks berita. Kemudian aspek siapa ini biasanya berkenaan dengan siapa saja yang berkenaan dengan siapa saja yang ada dalam peristiwa atau dalam teks tersebut. Untuk aspek di mana berkenaan dengan
keempat kejadian dalam teks tersebut. Kemudian aspek kapan itu biasanya menyangkut dengan kapan terjadinya peristiwa itu dalam teksnya. Kemudian aspek mengapa itu berisi tentang alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa dalam teks. Kemudian yang terakhir, bagaimana itu merupakan latar belakang atau maksud saya proses terjadinya peristiwa itu dalam teks. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham? Paham. Ya. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari materi mengenai apa? Apa tadi? Virus. Virus. Tadi kita mempelajari virus apa? Mustaqim. Virus apa ya? SARS. SARS. Iya, itu SARS masih bagian dari SARS. Corona. Corona. Kenapa bisa corona? Tadi apa yang sudah disampaikan guru? COVID-19. COVID-19 itu singkatan dari Oh, apa? Dari Kalau anak-anak kan dengarnya COVID ya, COVID-19, nah itu singkatan dari apa? nggak tahu. Tidak tahu. Pak. Apa? Pusing. Mumet. Pak. Pusing. Mumet. Corona virus di mana? COVID-19. Adanya apa? Corona virus Menyerang Pak. Menyerang. Surrender. di CAC ya kan? Oh iya. Iya Pak. Iya benar. CAC 12. Kenapa belakangnya itu 19? Tadi kenapa? Angkanya bagus. 9 Bagus. Tahun apa? Dia itu di akhir dekade 20-an, akhir tahun gitu ya? Iya, 19. 19. Jadi apa Kim bisa menyimpulkan dari yang dipaparkan Syahrin sampaikan? Tadi Sahrin menyampaikan COVID itu dari kepanjangan Coronavirus Disease untuk 19 sendiri karena berada di penghujung tahun 2019 seperti itu bukan saudara? Iya, betul. Ini pinter ya Syahrin sebenarnya. Lalu virus corona ini sendiri menyerang apa begitu dalam manusia? Apakah menyerang organ Pencernaan. Sendi sendi, ya. pencernaan, lalu penglihatan barangkali. penglihatan, apa lagi? Apa ya? Pendengaran. Pendengaran yang tadi dipelajari apa? Yang sudah dipelajari tadi apa? Iya. Apa? Syahrin tahu? Iya ini batuk. Berarti apa kalau batuk itu? Apa kalau batuk? Paru-paru. Pernapasan gitu ya. Jadi dampak dari virus corona berarti apa tadi yang sudah disampaikan mulai dari sakit, dan bisa menyimpulkan Bisa. Dampaknya. iya kan tadi Dampak ada batuk-batuk. Nah kesimpulannya virus corona ini mengenai apa gitu? Kan menyerang pernapasan. Dampaknya. Iya. Dampaknya untuk ekonomi apa? Kesehatan. Meninggal. Oh, Anda terlalu jauh coy meninggal. Ya, kalau untuk ekonomi ada yang tahu? Bangkrut. Bangkrut. Karena kan
untuk mengurangi penularan itu ya, memutus rantai virus ini, kita harus apa yang dicanangkan pemerintah, Physical distancing. cycle Ya, social distancing. distancing gitu ya, menjaga jarak intinya lah kita. Lalu untuk dampak-dampaknya tadi bagi kesehatan tubuh manusia, apa tadi sudah disebutkan, batuk, terus sedih, nyeri. Ya, Ya, kalau berdasarkan apa namanya testimoni yang terdampak, yang terjangkit begitu ya, itu ibaratnya pada kekebalan tubuhnya itu lemah gitu, terlebih orang yang lanjut usia ya, pegal-pegal gitu. Nah, kalau gejalanya tadi apa? batuk, Terus muntaber, demam, muntaber itu apa? Sakit. muntah dan air. Merah gitu ya. Demam, jadi begitu ya. Pak, yang diuntungkan sama dengan COVID-19 ya Pak? Aduh, berat. Banyak ini. Salah satunya aja Pak. Salah satunya ya pemerintah. Yang diuntungkan Pak. Pemerintah untuk sebenarnya. Oh betul. Kalau yang diuntungkan inilah UKM. Oh, UKM lokal. yang membuat masker Ya, gitu. sanitizer. Sama satu lagi Pak, Salah yang satunya. menutupi mati Pak. Ya, betul. Iya. Mati. Smart Mati gitu ya. Ini keren ini. Kalau Mustaqim tahu yang diuntungkan, Hah? sudah ya. Sudah Pak. Untuk dampaknya tadi ada demam, panas itu kan serangkaian gejala dari virus corona. Lalu selain virus COVID ini yang menyerang pernapasan, ada yang tahu apalagi yang sudah dibelajarkan tadi? Yang diserang Pak. Iya, yang menginfeksi pernapasan juga. Oh, penyakit lain. Iya, penyakitnya. Apa ya? Asma. Oh iya. Ya, apa? Oke. Batuk tak berujung. Batuk tak berujung. Apa nih? Bronkitis. Itu menyerang apa? Bronkitis. Ya. Lalu ini kan untuk mengurangi ya, mencegah, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan kita sebagai masyarakat agar senantiasa menjaga kesehatan? Salah satunya dilakukan dengan cara apa? Kalau tadi kan disebutkan social distancing. Saya tahu Pak. Apa? Stay at home. Stay at home. Stay at home ya. Dia stay at home tapi ya Ya gitu. Lalu apa lagi? Selama di rumah juga mesti menjaga kebersihan. Contohnya apa? Mandi. Lalu contoh yang paling banyak digencarkan itu apa? Olahraga salah satunya. Lalu ini loh. Oh iya. Apa nih Pak? Apa ini? Senam. Cuci tangan gitu ya. Untuk langkah cuci tangan yang benar bagaimana? Ayah saya ini bisa Cari, perhatikan dari peraturan ini adalah sabun ini. Apa ya? Ya gimana ya? Ini sabun. Terus ini kerannya juga. Ini sabun. Ya, Terus ini itu pakai air dari mana? nggak tahu Pak. Air Dari pegunungan. Air pegunungan. Iya. Tapi airnya ngalir tidak? Yang air Mengalir gitu ya. kayak gini Gitu. telapak tangan Ya. terus kedua
setelah pelajari ini nah ya udah gini ntar dijelasin lagi ini gitu ya. Kalau yang tepat kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk agar kita tahu sejauh mana anak-anak belajar mengenai materi-materi ini, Bapak akan mengasih hadiah. bentar Pak. Masih mau bertanya? Mas mau bertanya ya? Mau nanya terus Pak, mau nanya terus. Ini virus corona ini beneran virus yang terjadi secara alami atau dibuat oleh manusia? Coba dijelaskan. Soalnya banyak konspirasi di luar sana. Gak apa, bilang Ya. aja Mas. Banyak baca Pak. Kalau untuk itu sejauh yang saya tahu ya, sejauh yang Bapak tahu, sebenarnya memang ada dua itu. Kalau secara ilmiahnya ya, itu adalah mutasi virus yang semakin kuat gitu. Seperti halnya manusia yang dahulu manusia pra sejarah itu manusia purba itu kan menggunakan alat teknologinya masih dari batu untuk membuat rumah masih dari bambu itu kayu. Kalau sekarang sudah inovatif gitu, menggunakan batu bata ataupun besi kan. Dan zaman sekarang pun ada zaman batu, zaman logam gitu kan. Nah kalau ini juga gitu, mutasi virus pun semakin kuat untuk menginfeksi manusia. Nah untuk menjaganya itu kita sebagai guru, sebagai manusia yang sehat, langkah-langkahnya apa tadi yang sudah disebutkan? Yang sudah disebutkan Mas Putarim apa tadi? Untuk menjaga imunitas tubuh kita, olahraga. Selain olahraga, menjaga kesehatan. Ya dengan apa ya? Dengan olahraga tadi. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, gitu ya. Minum makanan yang bergizi agar imunitas kita selalu terjaga, karena sejauh ini kan belum ditemukan vaksin atau obat dari virus corona ini. Maka dari itu kita masih mengandalkan imunitas tubuh kita gitu ya. Pak, itu corona itu ukurannya berapa Pak? Itu kan makhluk mikroskopik Oh, gitu ya. Makhluk mikroskopik yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kalau dengan mata seperti ini kita tidak bisa melihatnya. Dan virus corona pun tidak seperti zombie. Kalau gambaran teman-teman mungkin saja virus corona seperti zombie ya. Kita di rumah aman dan di luar itu banyak virus corona, tapi tidak. Tapi virus corona pun dapat masuk di dalam rumah, ya, karena makhluk mikroskopik. Ya dengan droplet ya, droplet batuk. Tidak menempel orang yang terinfeksi itu ternyata menempelkan buka pintu dengan ada bekasnya gitu ya. Mengenai konspirasi nanti itu memang banyak ya, karena banyak digaungkan, karena ya begitulah zaman sekarang dengan era yang seperti ini banyak yang inginkan kekuasaan. Pak, kenapa dengan cuci tangan bisa mencegah corona? Oh itu kalau yang saya Bapak tahu, karena kan bisa kita adalah bisa seperti apa yang membuat izin gitu. Oh, kalau anekdotnya seperti itu ya, izin gitu. Jadi coronanya nanti Iya, tapi secara ilmiah memang sabun secara rutin kan membersihkan bakteri-bakteri gitu ya. Apa yang kita diskusikan ini ada yang dapat menyimpulkan? Pak sahabat saya, apakah benar minum jamu
kamu itu bisa melawan corona? Kalau melawan sebenarnya belum teruji secara klinis ya. Hanya saja kalau jamu dipercaya khususnya masyarakat Jawa itu sebagai penambah stamina ya kan, penambah kekuatan gitu sih. Masya Allah. Ya. Jadi setelah kita menyimpulkan barang-barang ini, pertanyaan itu Bapak mau memberi hadiah. Hadiahnya apa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Soal evaluasi. Misalnya ya, kalian kan sudah pada pintu tadi menanya, menyimpulkan, Bapak berikan soal evaluasi ini. Harapnya bisa dikerjakan sekarang. Bapak kasih waktu, beri waktu 6 menit. Dari sekarang. Alat tulis ada, Sabin Hilang Pak. itu. Oh itu diambil Pak. Diambil Pak. Oh iya. Itu stabilo ini. Oh iya. Bapak pinjamin. Mau berapa mau? Ini Bapak mau lihat rekapan dulu. Saya rekap hasil-hasil dari pembelajaran tadi dengan kalian. Baik, waktunya tersisa 1 menit. Udah selesai. Sudah selesai. Saking Kita banyak lagi. Oke. Banyak. Ini jawaban Sahin banyak ya. Iya. Jawabanmu bagaimana nih? Ya secukupnya yang penting. Secukupnya yang penting Lolos. sesuai dengan KKN. soal yang diminta, pertanyaan yang diminta ya. Penting standar. Jadi kalau nanti anak-anak nilainya tidak mencapai KKM kriteria penuntasan minimal, Bapak kasih remedi. Lulus mana aja. Iya, Oke saja dia luluskan semua siswa. kalau mau lulus ya belajar. Kalau remedinya bagus nanti diluluskan gitu ya. 2000 Pak. Lulus ya 2000. 2000 buat kamu aja. Dolar loh Pak, ini bukan rupiah. Dolar. Ya dolar di Indonesia susah, orang-orang tidak paham itu. Dagang-dagang kaki lima yang terjangkit corona butuhnya rupiah sekarang. Begitu ya. Iya Pak. Kalau yang nilainya tidak bagus nanti Bapak kasih remedi di pertemuan selanjutnya. Untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Sebelum kita pulang, mari berdoa bersama. Pimpin Mustaqim. Oke, teman-teman yang berbahagia. Agak lobby. Okay, guys, before we go home, please pray together. Praying begins. Okay, thank you, guys. And Baik. Ya, hari sesuai pertanyaan masing-masing ya. Terima kasih. Pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya dan jangan lupa persiapkan belajaran lagi untuk materi ini karena yang nilainya tidak bagus siap-siap Bapak kasih soal remedi. Begitu ya. Terima kasih. Silakan anak-anak bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.